Setelah 3 balapan, ketiban nasib tidak beruntung. Kimi Antonelli akhirnya kembali ke puncak podium tertinggi dengan raih kemenangan pada balapan GP Belgia. Antonelli menahan tekanan dari Charles Leclerc yang menempelnya pada fase akhir balapan untuk raih kemenangan ke-6-nya musim ini. Dengan capaian kemarin, Antonelli makin menjauh dari rekan setimnya di puncak klasemen menjadi total 50 poin. Russell sendiri harus gagal finish pada GP Belgia karena terlibat insiden dengan Lewis Hamilton saat akan meluncurkan manuver dari sisi luar tikungan kelima. Tambahan 25 poin bagi Antonelli, jelas sangat krusial dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Apalagi performanya kemarin akhirnya bisa memutus rentetan nasib sial dalam 3 race sebelumnya sejak Catalunya sampai Inggris. Bagi Antonelli, kemenangannya di Belgia adalah skenario yang seharusnya bisa ia wujudkan pada GP Inggris, yaitu bisa mengejar dan menyalip Charles Leclerc untuk rebut pimpinan lomba sampai finish. Antonelli memang praktis tidak tersentuh sepanjang akhir pekan, dengan kecepatannya yang selalu kompetitif sejak latihan bebas, dan catatan waktunya yang selalu sulit untuk dikalahkan pembalap lain. Seperti di kualifikasi, dia meraih pole position dengan gap waktu terbesar sepanjang musim ini. Ketika Max Verstappen sudah mendapatkan bantuan towing dari Isaac Hadjar, dan semua orang mengira dia akan raih pole, tapi ternyata Antonelli bisa mengalahkan catatan waktunya dengan cukup mudah yang ia dapat tanpa bantuan towing sama sekali di lurusan. Saat balapan, Antonelli sebenarnya juga sulit dikejar oleh pembalap di belakangnya, sampai kemudian virtual safety car muncul pada lap 20. Antonelli yang sudah masuk pit lebih dulu untuk cover undercut dari Max Verstappen, kecolongan oleh strategi golong dari Ferrari dan timing VSC yang berpihak kepada mereka. Charles Leclerc yang memimpin balapan karena belum masuk pit, otomatis dapatkan keuntungan dengan bisa lakukan pit stop tanpa banyak kehilangan waktu dan bisa tetap exit di depan Antonelli serta Verstappen. Di titik ini, aroma-aroma Jumawa Tifosi sudah tercium karena nasib baik kali ini kembali menghampiri Leclerc dengan keuntungan VSC. Sayangnya, kecepatan Antonelli memang sulit ia bendung, terutama setelah Leclerc sempat sedikit terhalang oleh Valtteri Bottas yang tidak segera beri jalan sebagai bug marker di sektor terakhir. Antonelli kemudian bisa tipiskan jarak dan membuat Leclerc begitu mudah disalip di Camel Strike pada lap berikutnya untuk rebut kembali pimpinan balapan. Tapi perlawanan Leclerc ternyata tidak selesai begitu saja, karena siapa sangka dia bisa bertahan untuk tetap menempel pembalap Mercedes itu pada fase akhir balapan. Terus-menerus ditekan Leclerc, Antonelli tetap pertahankan kecepatan solidnya untuk jaga jarak supaya tetap di kisaran 1 detikan dengan manfaatkan sektor 1 dan sektor 3 yang merupakan keunggulan Mercedes. Alotnya Antonelli pada traksi di exit tikungan pertama serta lurusan jadi kunci baginya untuk membuat jarak aman dari Leclerc dan berhasil finish terdepan dengan gap nyaris 2 detik guna kunci kemenangan. Pembalap 19 tahun ini terus-menerus menuntaskan setiap ujian yang ia hadapi sepanjang musim 2026 dalam perjalanannya sebagai pembalap penantang gelar juara. Momentumnya selalu ada bagi Antonelli dan ia selalu mampu memanfaatkan setiap peluang sebaik mungkin di sirkuit dengan konsisten di baris depan, serta punya mentalitas untuk tuntaskan segalanya, entah bagaimanapun kondisinya. Sebaliknya, bagi George Russell, momentum sepertinya memang tidak berpihak kepadanya, dengan berbagai masalah yang silih berganti menimpa dan nasib buruk yang tak kunjung berakhir. Russell alami masalah serius pada power unitnya, yang entah kenapa membuat kecepatannya di lurusan kalah kencang dari mobil Antonelli. Masalah inilah yang berujung pada insiden di lap pembuka, di mana Russell kehabisan baterai di all-road, dan membuatnya disalip oleh 3 mobil sekaligus di Camel Straight. Russell coba salip balik dengan manuver agresif di tikungan 5, tapi dia malah tersenggol oleh mobil Hamilton di sisi dalam. Masalah yang dialami Russell lebih dari sekedar perbedaan gaya balap, dan merupakan salah satu konsekuensi dari regulasi 2026, serta anomali dari power unit Mercedes itu sendiri yang akan kami bahas pada topik video berbeda. Charles Leclerc selesaikan race di podium runner-up, dan meskipun gagal menang, tapi ini adalah hasil maksimal yang bisa ia dapat dengan keberuntungan virtual safety car. Apalagi sepanjang akhir pekan, Ferrari alami banyak masalah sejak sesi latihan bebas dengan deployment baterai yang tak konsisten. Disalip Antonelli sepertinya memang sudah keniscayaan dengan keunggulan Mercedes di lurusan, tapi bisa bertahan dan mengejarnya sampai akhir balapan, harusnya sudah jadi kepuasan tersendiri bagi Ferrari. Sementara itu, Lewis Hamilton harus segera lupakan GP Belgia dan move on ke balapan selanjutnya, karena nasibnya benar-benar kurang mujur sepanjang weekend. Dia sempat crash pada sesi FP3, yang membuat mobilnya alami kerusakan suspensi dan floor sebelum kualifikasi. Memang, Ferrari berhasil perbaiki mobil tepat waktu sebelum kualifikasi, tapi karena itulah mobil Hamilton malah salah settingan, dan membuatnya tak bisa tampil maksimal.
Kemudian saat race, dia dihukum penalti 5 detik karena insiden dengan George Russell, yang sejujurnya lebih fair jika dikategorikan sebagai racing insiden biasa. Manuver Russell memang sah karena posisi ban depannya sudah berada di depan ban Hamilton, yang artinya pembalap Ferrari itu wajib memberikan ruang. Tapi seperti insiden-insiden pada lap pertama pada umumnya, race stewards biasanya lebih toleran karena situasi start yang chaos serta grip masih rendah. Apalagi Hamilton alami understeer karena dirty air dari Verstappen di depannya dan berujung pada senggolan dengan Russell yang seharusnya ia beri ruang. Hukuman yang seharusnya 10 detik penalti dikurangi menjadi 5 detik saja sebagai toleransi karena insiden terjadi pada lap pertama. Karena senggolan ini, bargeboard sebelah kiri Hamilton alami kerusakan yang sebabkan downforce mobilnya jadi tidak seimbang seperti semestinya. Nasib apesnya tak berhenti sampai di sini. Ketika masuk pit yang sekalian ambil penalti, Hamilton tak sengaja menabrak mekanik saat exit dari pit box. Dia sendiri lolos dari hukuman penalti waktu karena unsafe release dan cuma dihukum denda sebesar 30.000 euro atau 615 juta rupiah karena kesalahan komunikasi saat pit stop tersebut. Sialnya bagi Hamilton adalah mekanik yang ia tabrak seharusnya orang yang melakukan adjustment settingan aero pada sayap depan mobilnya. Ada miskomunikasi yang membuat sang mekanik terlambat masuk ketika ban sudah selesai terpasang, dan dongkrak sudah diturunkan yang artinya lampu sinyal di pit otomatis menyala hijau untuk persilahkan Hamilton segera jalan. Untungnya mekanik tersebut tidak alami cedera serius, tapi akibatnya bagi Hamilton, sayap depannya jadi tidak sempat diubah settingannya, dan dia menderita understeer di stint keduanya. Meski menderita understeer serta kerusakan komponen aero, Hamilton masih bisa kejar Oscar Piastri di sisa akhir balapan untuk kunci finish di 4 besar. Podium ketiga sendiri dihuni oleh Max Verstappen yang nasibnya kurang beruntung dengan timing virtual safety car yang muncul setelah dia masuk pit. Hal itu menyebabkannya kecolongan posisi dari Leclerc dan tidak bisa berkutik sepanjang stint kedua karena performa ban hard yang tidak sesuai ekspektasi. Tapi Verstappen tak kecewa dan merasa cukup puas dengan performa positif Red Bull di GP Belgia, yang sejak sesi latihan bebas langsung kompetitif di baris depan, terutama dengan defisit performa di lurusan dibandingkan dengan Mercedes. Isaac Hadjar yang harus start dari posisi belakang karena penalti ganti power unit berhasil bawa pulang tambahan 8 poin usai selesaikan race di posisi ke-6. Hadjar yang start dengan ban hard untuk golong langsung 2 kali masuk pit pada safety car di lap pembuka, supaya bisa ganti ke set ban hard lainnya, sehingga tidak perlu masuk pit lagi sampai finish. Rezeki anak soleh, virtual safety car muncul pada pertengahan balapan, dan membuatnya dapatkan pit stop gratisan untuk diberikan ban hard lebih baru, yang sejatinya adalah set ban yang harusnya dipakai saat start tadi. Hadjar finish tipis di depan Lando Norris yang mengejarnya di akhir balapan. Norris yang kena penalti turun 10 grid karena diberikan baterai baru, sejatinya tampil sangat kompetitif dengan strategi alternatif dan kecepatannya sangat solid karena bisa mengejar barisan 5 besar dengan sangat cepat. Sayangnya McLaren terlambat memberikannya pit stop dan melewatkan kesempatan emas ketika virtual safety car muncul. Melihat degradasi ban medium yang rendah, seharusnya Norris bisa dengan mudah memakainya selama 24 lap sejak VSC muncul, dan berpotensi menempatkannya ke persaingan di podium. Kondisi diperparah dengan pit stop Norris yang lambat karena ban belakangnya ada yang tersangkut, dan membuatnya banyak kehilangan waktu sampai tercecer ke posisi 7. Sementara Piastri bisa jalani balapan yang lebih positif, dengan bisa fight dengan Hamilton serta Verstappen di depan untuk kunci finish di posisi kelima. Performanya agak terhambat, karena ada bagian mobilnya yang lepas usai senggolan dengan Leclerc menjelang tikungan kelima, yang mana pembalap Monaco itu beruntung lolos dari hukuman penalti, karena dia tidak menyisakan ruang kepada Piastri yang ada di sisi luar zona pengereman. Gabriel Bortoleto lanjutkan tren positif Audi dengan kembali raih poin dalam 2 race beruntun di GP Belgia, dengan lagi-lagi finish di posisi ke-8. Ia manfaatkan strategi golong dan beruntung timing virtual safety car datang di waktu yang tepat untuk menempatkannya dari posisi 11 ke zona poin. Arvid Lindblad perpanjang catatan positif Racing Bulls dengan kembali persembahkan 2 poin dari finish di posisi ke-9 di GP Belgia. Ia sempat terlibat duel panas dengan Liam Lawson yang sayangnya tidak terekam di tayangan televisi, di mana tim sampai harus intervensi supaya Lawson mengalah dan memberikan posisinya kepada Lindblad yang performanya lebih kencang. Lawson yang ditugaskan untuk bertahan dari kejaran Pierre Gasly, siapa sangka dia malah kecolongan dari Franco Colapinto yang lakukan double overtake di Camel Straight. Colapinto kemudian bisa kunci finish di posisi 10 untuk bawa pulang 1 poin tambahan, yang setidaknya jadi pelipur lara setelah Argentina kalah di final Piala Dunia.
Hasil ini membuat perolehan poin Racing Bulls dan Alpine menjadi sama di klasemen konstruktor dengan total 61 poin dari 10 balapan. Jadi apa momen favorit kalian pada balapan kemarin? Coba tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.